Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semua salatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Alhamdulillah, kita hidup di negeri Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, penuh dengan keanekaragaman. Baik suku, budaya, adat istiadat. Bahkan bukan hanya itu saja, flora dan fauna di dalam satu negeri yang bernama Indonesia ini kita berbeda. Alhamdulillah, berkat perjuangan yang luar biasa founding father kita, perbedaan ini dapat dirangkum menjadi satu kekuatan. Perbedaan ini dapat dijadikan suatu bentuk keindahan di dalam memerdekakan bangsa ini. Hal itu ditandai pada saat Sumpah Pemuda di tanggal 1928 juga. Yang mana Yong Java, Yong Salabas, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Borneo, tidak lupa juga Yong Lampung, kan begitu. Kumpul bersama, menyatukan tekad yang saat itu belum merdeka, tetapi merintis suatu bentuk kemerdekaan dengan modal persatuan dan kesatuan ini di dalam perbedaan. Modal utama sehingga bangsa ini dapat merdeka dari belenggu penjajahan yang beratus-ratus tahun. Di dalam membentuk suatu bentuk negara di saat awal kemerdekaan, memang banyak terjadi pemikiran-pemikiran. Ada yang menginginkan yang mana umat Islam sebagai mayoritas menginginkan adanya negara agama. Ada yang lebih cenderung agar menjadi negara sosialis. Bahkan juga ada yang mencetuskan yaitu negara sekuler. Tetapi alhamdulillah, melalui musyawarah untuk mufakat, apa yang ada pada nilai-nilai luhur dalam hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini, yang dulu bernama Nusantara, dan juga diambil suatu bentuk saripati daripada negara-negara yang merdeka sebelumnya, maka terlahirlah apa yang disebut Pancasila. Umat Islam memang mayoritas di Indonesia ini. Bagi mereka yang menghendaki adanya negara agama, dirangkumlah di dalam Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang awal ide pertamanya yaitu berketuhanan yang berkebudayaan. Akan tetapi setelah melalui diskusi, rembuk dan musyawarah, maka disepakatilah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi tidak cukup sampai di sana saja. Ada sekelompok daripada umat Islam menghendaki ada tambahan daripada 7 kata, yaitu menjalankan syariatnya bagi yang beragama Islam. Hal ini dari kelompok-kelompok Indonesia Timur merasa kurang pas
dengan adanya bahasa penghususan, maka perlu adanya bahasa yang universal. Dari berketuhanan yang berkebudayaan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan ada usulan apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi agama Islam atau bagi pemeluknya. Alhamdulillah, setelah tokoh-tokoh Islam yang modernis, tokoh-tokoh Islam yang moderat, tokoh-tokoh Islam yang wasatiyah, yang dimotori oleh NU dan Muhammadiyah, maka bisa disepakati dari kelompok tersebut sehingga dihapuskannya 7 kata tersebut. Dan juga hal-hal yang lainnya sampai lahirlah Pancasila seperti yang ada saat ini. Dan Pancasila ini merupakan kesepakatan para pendiri bangsa. Dan Pancasila ini merupakan perjanjian, pertalian yang kuat antara tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, founding father, kepala suku, kepala kerajaan-kerajaan yang mau bergabung menjadi satu sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan ini. Maka tercetuslah perjanjian kuat ini ataupun Misa Kongolido ini, yaitu dengan Pancasila. Di antara ormas-ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan, di antaranya yaitu NU yang lahir tahun 1926 dan juga Muhammadiyah yang lahir sebelum NU bahkan. Ada Al-Wasliyah, ada kelompok-kelompok yang lainnya. Dan juga dari agama-agama lain. Inilah yang menjadikan modal utama bangsa ini bisa merdeka. Inilah yang menjadikan modal utama bangsa kita bisa bersatu di dalam keanekaragamannya. Akan tetapi, di era reformasi, era kebebasan, ada sekelompok umat Islam yang mana mereka hendak mengubah daripada dasar negara kita Pancasila. Padahal mereka terlahir di saat reformasi. Padahal mereka tidak ikut membangun kemerdekaan ini seperti ormas-ormas Islam yang lainnya. Akan tetapi, karena saat itu era reformasi, era kebebasan, di mana para mahasiswa dan para aktivis-aktivis selama 32 tahun dikekang suaranya, dikekang politiknya, tidak bisa tidak kecuali trinitas di saat era Orde Baru tersebut. Kayak kita ini, kalau zaman Orde Baru, ngomong keliru sedikit, 1 kali 24 jam sudah dijemput Babinsa. Nah, euforia tersebut ada. Yang mana Pancasila kita merupakan Misa Kongolido, merupakan perjanjian yang kuat di dalam membangun dan mempersatukan bangsa ini, dipolitisasi oleh Orde Baru. Sehingga para mahasiswa dan juga para aktivis saat itu muak melihat Pancasila ini. Sebab apa? Menangkap orang dengan dalih Pancasila. Mengebiri hak politik orang dengan dalih Pancasila. Pancasila selalu didengung-dengungkan di sekolahan dengan Santiaji Pancasila, dengan P4, dengan juga apa? BP7-nya. Tetapi tidak adanya refleksi daripada nilai-nilai Pancasila itu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kekayaan hanya dimiliki oleh sekelompok orang. Korupsi, ya, yang mana ditutupi dan tidak pernah ada penangkapan seperti saat ini. Sehingga di era reformasi tersebut, ya, para mahasiswa yang saat itu mungkin kalau sekarang ya umurannya Bang Ro'op, umurannya Bang Rozi gini ya, yang bergerak menduduki DPR sehingga berubahlah Indonesia ini menjadi era reformasi, era kebebasan, era euforia.
kesempatan ini tidak disia-siakan oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang mana di saat zaman Gus dulu ada yang lulusan tahun 90-an, ya. Gus dulu HMI tahun 86 kan gitu. So, lulus dari kampus tahun 90 91. Nah, di sana ada yang disebut dengan NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus. Suara-suara mahasiswa di Kebiri tidak boleh bicara politik kecuali bicara tentang pendidikan. Memang tampak seakan-akan ya di luar kampus ini adem ayem. Padahal sebenarnya terjadi suatu bentuk letupan yang setiap saat siap untuk meledak. Nah, di sini ada sekelompok daripada teman-teman mahasiswa. Mereka tidak bisa atau tidak boleh membicarakan tentang politik. Tapi kalau agama nggak apa-apa. Maka mereka menggunakan agama atau baju agama ini untuk merekrut kader-kader mahasiswa dengan apa yang disebut dengan LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, di saat era reformasi ini, di antara partai-partai salah satunya yang siap adalah kader-kader LDK ini. Kader-kader daripada Tarbiyah. Dari kedua kader ini. Sehingga melahirkan suatu bentuk partai saat di awal reformasi, partai baru. Tapi suaranya cukup signifikan. Satu partai keadilan, dua partai sejahtera. Tetapi karena tidak mencapai pada teori plot, sehingga mereka bergabung menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Mereka berkolaborasi dengan apa yang disebut dengan HTI yang sekarang ini sudah dilarang oleh pemerintah. Nah, di saat era reformasi tidak ada yang melarang karena era kebebasan selalu mendengungkan tentang negara khilafah. Dan pada tahun 2004, kelompok partai ini masuk di pemerintahan selama 10 tahun dan memegang kementerian yang strategis. Menteri Sosial, Menkominfo, BUMN, Menteri Pertanian, dan satunya Menteri apa lupa Gus. Nah, dari situlah mereka menggunakan kesempatan merekrut kader-kader mereka. Mulai dari PNS. Bukan hanya itu, bahkan masjid-masjid di wilayah 5 kementerian ini mereka kuasai. Sehingga kita tidak kaget begitu pilkada Ahok 2017. Justru di saat gerakan 212 414 dan nomor-nomor togel yang lainnya itu banyak keluar dari kan mereka selalu menggunakan habis sholat Jumat. Ini banyak keluar dari para jamaah di instansi-instansi pemerintahan. Ya, masjid-masjid di BUMN, masjid-masjid yang ada di sekitarnya pemerintahan tersebut. Sebab apa? Selama 10 tahun mereka mencuci otak para jamaah-jamaah yang 90% ini jamaah di masjid BUMN ataupun kementerian adalah para ASN. Nah, di era Pak Jokowi inilah gerakan-gerakan mereka itu mulai ditertibkan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selalu dinyinyirin bila perlu dijatuhkan di tengah jalan. Kita kembali kepada tema kita. Apa sih yang disebut dengan radikalisme itu? Radikal adalah berpikir secara dasar. Isme, mereka berkelompok menjadi paham, menjadi gerakan. Kalau bicara radikal secara umum, berpikir radik, itu adalah berpikir mendasar, berpikir secara kafah. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadikan masalah, karena dengan radikalisme ini sudah salah kaprah.
Istilah ini dipakai oleh para penjajah. Sedikit-sedikit orang pribumi yang melawan para penjajah disebut radikal. Sedikit-sedikit para penjajah, orang pribumi yang melawan penjajah ini disebut radikal ataupun ekstremis. Kalau Gus lebih cenderung menyatakan kepada mereka-mereka ini adalah para manipulator agama. Kalau bicara radikal terhadap agama itu bagus. Karena hakikatnya agama itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kalau kita bicara radikal terhadap agama. Hei Muhammad, kita bicara secara khusus dulu kepada orang Islam. Karena Gus bukan pendeta, jadi tidak bisa bicara tentang Injil atau bicara Weda atau bicara kitab Tripitaka. Kalau Gus paksakan, meskipun Gus alumni Usuluddin, kalau keliru nanti ada yang ngedemo kan gitu. Nah, bicara radikal ataupun mendasar terhadap agama, Islam utamanya adalah diciptakan oleh Allah. Hadir di muka bumi ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tetapi mereka memenggal-menggal ayat. Mereka tanpa menggunakan asbabun nuzul mendakwahkan ayat-ayat ini sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga makna jihad yang sesungguhnya dipelesetkan. Bahwa jihad itu bukan hanya berperang. Umat Islam tidak dibolehkan memerangi siapapun. Ya, apalagi satu agama. Beda agama saja tidak boleh. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Yang dibolehkan orang Islam itu berperang apabila mereka memerangi kita terlebih dahulu. Ingat bagaimana Rasulullah saat diusir dari Mekah ke Madinah karena kekuatannya baru sedikit. Ya, maka Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah hidup berdampingan dengan orang Majusi, dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi. Dengan penuh kedamaian. Mereka membuat perjanjian yang disebut perjanjian Hudaibiyah. Mereka membuat suatu bentuk perjanjian yang disebut apa? Perjanjian Madinah. Terjadinya perang dengan Yahudi bukan hal yang lain, tetapi karena pengkhianatan umat Yahudi, bukan karena agamanya. Terjadinya perang karena apa? Abu Sufyan bersama kelompok-kelompok kafir Quraisy yang ada saat itu senantiasa memfitnah, memprovokasi kepada Nabi Muhammad untuk menyerang bersama-sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak langsung untuk menyerangnya, tapi membuat pertahanan yang disebut apa? Dengan parit Khandaq. Nah, kalau sekarang ini tidak tahu salahnya apa, marah sama Amerika, ya, McDonald yang ada di Indonesia ini pekerjanya orang Islam, pekerjanya orang Jawa, kan gitu, marahnya sama Amerika, dibomnya McDonald di Surabaya atau McDonald di Lampung, kan? Ini kan ngawur. Lah, inilah yang disebut dengan apa? Manipulator agama. Bukan radikal. Kalau bicara radikal, adalah hak dasar utama orang Islam itu adalah Al-Quran. Karena memanipulator agama ini, demi kepentingan politiknya, demi kedudukan, demi daging, demi duniawi, maka agama ini dimanipulator sesuai dengan keinginan apa daripada penceramahnya. Terlebih-lebih kalau penceramah itu ada sponsornya. Sehingga umat Islam, ya, di saat Pilkada Jakarta, contoh soal yang konkret, mulai jual ayat sampai mayat. Yang menyoblos Ahok banyak kan gitu. Tidak disolatin dan sebagainya. Ini bukan radikal. Ini manipulator agama. Sama halnya itu tadi.
mereka jadi tukang bom dan lain sebagainya. Mereka menguasai masjid-masjid, masjid dipolitisasi, agama dipolitisasi, ayat-ayat dipolitisasi. Apa yang disampaikan Ahok dipotong-potong, di-share beribu-ribu kali, seakan-akan benar. Nah, ini semuanya sebenarnya bukan radikal, tetapi apa? Manipulator agama. Karena kita sudah salah kaprah, sehingga istilah radikalisme ini dijadikan suatu bentuk cap merek kepada orang-orang yang memanipulator agama. Dan terakhir sebelum tanya jawab, di sini perlu gue sampaikan. Kita wajib radikal itu terhadap kitab suci. Kalau orang Islam yaitu kepada Al-Quran. Kalau orang Kristen, Injil, begitu juga agama-agama yang lainnya. Yang wajib kita berpikir radikal itu kepada Al-Qurannya, kepada kitab sucinya. Dulu masih ada Nabi Muhammad. Dulu masih ada Nabi Isa di zaman apa? Orang-orang Kristen ataupun agama yang lain. Kitab suci itu langsung diterjemahkan, langsung dihadirkan Tuhan, dari Allah kepada Rasul. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, langsung jawabannya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sehingga di zaman ada Rasul ini, tidak ada perbedaan pemikiran. Sebab langsung Rasul ini atau Nabi ini dipakai oleh Tuhan sebagai apa? Mitra langsung, baik itu jasmaninya maupun rohanianya, untuk menyampaikan firman. Akan tetapi, begitu Nabi atau kita bicara Islam ya, Gus tidak bicara ke agama lainnya nanti takut keliru. Begitu Nabi Muhammad meninggal, nah begitu ada bentuk permasalahan yang mana di dalam Al-Quran ini ada berbagai persepsi, maka di sini lahirlah para tokoh-tokoh, para ulama-ulama yang menafsiri daripada ayat tersebut, sehingga lahirlah apa yang disebut kelompok ataupun jamaah yang mengikuti ulama A, yang mengikuti ulama B, yang mengikuti ulama C, sehingga disebutlah itu madhab ataupun sinode. Qurannya ini al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran ini dari Tuhan kamu,